Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku, pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Surah Al-Iman yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat sehat walafiat, serta nikmat taufik dan pertolongannya sehingga kita dapat bersua kembali dalam rangka bermajlis ilmu. Semoga Allah menambahkan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Saudaraku rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian pada risalah atau surat Ibnu Al-Qayyim, seorang imam besar yang ditulis sengaja untuk salah satu saudaranya, sebuah surat kecil, ya, singkat, namun mengandung banyak wasiat, banyak nasihat, banyak ilmu yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah, yang dibutuhkan oleh kita semuanya. Tayyib, mari kita lanjutkan pembacaan terhadap surat tersebut. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, wa mimma yanbaghi al-i'tina'u bihi ilman wa ma'rifatan wa qasdan wa iradah. Dan di antara yang hendaknya dimiliki dan diperhatikan oleh seseorang, baik ilmu ataupun amal, ini adalah yang beliau akan membahas tentang beberapa perkara yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia serta kebahagiaan dan keberuntungan di akhirat. Beliau mengatakan bahwasanya perkara-perkara ini atau kebahagiaan dunia dan akhirat ini dapat terwujud secara umum dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Tayyib. Oleh karena itu beliau mengatakan di antara yang hendaknya diperhatikan secara ilmu dan amal, al-ilmu bi anna kulla insan bal kulli hayawan innama yas'a fima yuhassil lahu al-ladda wan na'im wa tib al-aish wa yandifu bihi anhu ad-dad dzalik, yaitu ilmu bahwasannya semua orang, bahkan semua yang hidup, tak lain dia berusaha di dalam mewujudkan dan mendapatkan bagi dirinya kelezatan, kenikmatan, dan kehidupan yang baik, serta terhindar dari lawan itu semuanya. Ini adalah perkara serta sesuatu yang dicari serta disepakati oleh semua orang, bahkan semua yang hidup sepakat dengan ini, yaitu berusaha untuk meraih kelezatan bagi dirinya serta terhindar dari yang membahayakannya. Ini semua sepakat, hanya saja berbeda dalam cara mewujudkannya, berbeda dalam sudut pandangnya. Ya, ada yang melihat bahwasanya kebahagiaan itu ini, ada yang melihat bahwasanya kebahagiaan itu di ini,
Ada yang melihat kebahagiaan itu seperti ini dan seperti itu, berbeda di sini. Namun semuanya sepakat bahwasanya semuanya bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kelezatan, kenikmatan, ketumakninahan, ketentraman hidup bagi dirinya. Lalu beliau mengatakan wahada matlubun sahih yatadhamman sittata umur. Perkara dan ini adalah perkara yang dicari yang sifatnya benar, mengandung, mencakup 3 hal atau mencakup 6 hal. Sekarang beliau mau menjelaskan, dan ini di antara yang sangat berharga yang diucapkan oleh beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan kepada kita dari sekian perbedaan pandangan tentang kebahagiaan yang setiap orang itu mungkin punya pandangan berbeda-beda. Beliau ingin menjelaskan, adapun kebahagiaan dan kelezatan yang benar itu mencakup 6 perkara. Tidak akan terwujud kecuali terpenuhi 6 perkara tersebut. Jadi beliau selain menjelaskan kelezatan yang benar, yang hendaknya dituntut, ya, yang hendaknya dicari, beliau juga menjelaskan bahwasanya ini tidak terwujud kecuali dengan terwujud 6 hal tadi. Ahaduha ma'rifatu syai'in nafi' lil 'abdil mulaim lahu alladhi bihusulihi ladzatuhu wa farahuhu wa sururuhu wa tibu aishihi. Yang pertama, mengetahui sesuatu yang bermanfaat bagi seorang hamba yang cocok baginya, yang dengan mendapatkannya dia dapatkan kebahagiaannya, dapatkan kelezatan dan kesenangannya serta ketentraman hidupnya. Jadi yang pertama adalah seorang itu harus mengetahui dan memahami apa yang bermanfaat bagi dia, apa yang mendatangkan kelezatan dan ketentraman serta kebahagiaan dan keberuntungan bagi dirinya. Ini yang pertama. Dan ini kaitan dengan ilmu. Tadi kita bahas bahwasanya kebahagiaan ini ya dapat diraih secara umum dengan 2 hal, ilmu dan amal. Ini yang pertama dari sisi ilmu. Asani ma'rifatu tariq al-musilah ila dzalik. Yang kedua, mengetahui jalan yang dapat menyampaikannya kepada itu. Jadi tidak cukup seorang itu hanya mengetahui apa yang bermanfaat bagi dia. Dia juga harus mengetahui jalan untuk sampai kepada itu. Ya. Yang kedua ini juga masuk dalam kategori ilmu. Yang ketiga, suluk tilkat thoriq, yaitu melalui jalan tersebut. Ya, jadi seorang itu tidak cukup hanya dia tahu, oh ini yang bermanfaat bagiku, ini jalannya untuk sampai ke sana. Tidak cukup, tapi dia juga harus melalui jalan tersebut. Maka seorang hendaknya dia harus benar-benar bersungguh-sungguh. Pertama, belajar, memahami, mengetahui apa sih yang bermanfaat bagi saya. Apa saja yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi saya dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, bukan kebahagiaan yang menipu, bukan kebahagiaan fata morgana yang akan hilang, ya, yang akan berlalu, tapi kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, yang kekal, yang tidak akan pernah hilang. Harus tahu, harus belajar. Ya, Allah Ta'ala telah menyiapkan untuk kita semuanya alat-alat untuk belajar. Ada hati untuk memahami, ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar. Ini semuanya adalah apa? Sarana untuk kita belajar. Ya, mata kita untuk membaca, untuk melihat, untuk melihat. Ya, kemudian telinga kita untuk mendengar ayat-ayat, mendengar nasihat, mendengar peringatan. Kemudian hati untuk mentadaburinya, mentafakurinya, merenunginya, memahaminya. Ini semua Allah Ta'ala ciptakan untuk kita memang sebagai wasilah agar kita belajar. Ya, belajar apa yang bermanfaat bagi saya. Ya,
kita berpikir, tidak mungkin saya diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti Allah menciptakan pohon, Allah menciptakan batu-batu, Allah ciptakan gunung. Tidak mungkin. Allah Ta'ala lebihkan kita dengan hati. Nah, kita lebihkan dengan hati. Oleh karena itu kita harus belajar, kita harus memahami apa yang bermanfaat bagi kita. Jangan sia-siakan ini hidup, jangan sia-siakan umur ini ya tanpa kita berusaha untuk mengetahui tujuan hidup kita, tujuan Allah menciptakan kita. Kita harus tidak mengetahui apa yang akan membahagiakan kita. Urusan dunia kita sepakat. Nah, berlomba-lomba ya untuk kesenangan, untuk kebahagiaan, untuk kenyamanan, untuk ketentraman, kita sepakat semua. Nah, sampai kita sekolah, belajar bertahun-tahun ya, tinggalkan saudara, tinggalkan kerabat, bahkan sebagian kita rela merantau, rela kerja menjadi tenaga kerja asing bertahun-tahun, tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan orang tua. Itu kita sepakat. Itu semua tujuannya untuk apa? Untuk meraih kesenangan, kebahagiaan. Tapi apakah kita pernah berpikir kebahagiaan yang sebenarnya? Kebahagiaan yang hakiki. Padahal kita tahu bahwasanya ketika kita kerja ini, kita kerja itu kita tahu itu untuk kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu akan hilang, akan pergi, tidak selamanya. Nah, tidakkah kita berpikir bahwasanya di situ ada kebahagiaan yang sebenarnya yang disiapkan oleh Allah Ta'ala? Maka dipahami ini, dipelajari ini. Kemudian kalau kita sudah tahu itu, kemudian kita juga belajar apa sih jalan, mana sih jalan untuk sampai ke sana. Maka setelah itu perlu amal, perlu kesungguhan, perlu tekad bulat untuk melalui jalan tersebut, untuk mengamalkan cara-cara yang dapat menyampaikan kepada kebahagiaan tersebut. Itu yang ketiga. Kemudian setelah kita mengetahui ya kelezatan tersebut, mengetahui jalan yang menyampaikan ke situ, dan bahwasanya kita dapat menggapainya kalau kita mengamalkannya, maka kita juga harus mengetahui bahaya-bahaya yang akan menghalangi kita dari sampai ke sana. Jadi tidak cukup hanya mengetahui yang kelezatan yang bermanfaat serta jalan untuk sampai kepada yang manfaat. Kita juga harus tahu apa yang membahayakan, yang nanti akan menghalangi perjalanan kita. Oleh karena itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang keempat, ma'rifatud dar al-mu'dhi al-munafir alladhi yanqad alaihi hayatah, alladhi yanqad alaihi hayatahu. Yang keempatlah juga mengetahui apa yang berbahaya, apa yang akan mengganggu ya, apa yang akan menghalang-halangi dia, yang akan membuat kehidupannya keruh, kehidupannya sempit. Yang keempat, jadi kita harus tahu juga apa yang dapat membahayakan kehidupan kita, akan membahayakan kehidupan kita. Kita harus belajar juga, kita harus mengetahui juga. Dan kita mengetahui bukan untuk dilakukan, tapi untuk dihindari, untuk dijauhi. Karena orang tidak mengetahui yang buruk, yang jelek, bagaimana dia dapat menghindarinya? Mustahil seorang itu dapat menghindari sesuatu yang jelek, tapi dia tidak tahu kalau itu jelek. Orang yang tidak mengetahui kejelekan, maka sangat mungkin dia dapat jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Maka dia juga harus tahu mana yang jelek, mana bahaya yang dapat menghalangiku, dapat merusak hidupku. Kita harus tahu untuk dihindari. Yang kelima, ma'rifatut thariq allati salakaha afdad bihi ladalik. Yang kelima, mengetahui jalan yang dapat menyampaikan kepada mudarat tadi. Sekali lagi kita tahu itu, kita tahu keburukan tersebut bukan untuk kita lalui, bukan kita untuk lakukan, tapi untuk dijauhi, dihindari. Ya, ini semua juga kaitan dengan ilmu. Kemudian yang keenam, tajannub sulukaha. Dan kalau sudah tahu itu, maka jauhi
untuk tidak melalui jalan-jalan tersebut yang dapat menyampaikan kepada mudarat yang akan menyempitkan kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, inilah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan bahwasanya jalan Allah taala itu lurus, ya kan? Jalan Allah Subhanahu wa taala itu lurus, dan di kanan kirinya dipenuhi jalan-jalan yang diseru oleh syaitan, penuh dengan godaan, penuh dengan buat kita penasaran. Jadi seandainya kita berjalan di satu jalan yang lurus, yang di kanan kirinya ini ada dinding, ya, dinding lurus. Kemudian di setiap dinding ini ada pintu-pintu. Ada pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu yang terbuka. Tidak tertutup hanya dengan tirai, kecuali dengan tirai saja. Kita ada di perjalanan, di tengah jalan dengan jalan yang lurus, kanan kirinya ada dinding. Dinding-dinding ini dalam perjalanan kita banyak sekali pintu-pintu. Yang pintu ini tidak tertutup. Pintu ini terbuka. Hanya ditutup dengan kain. Hanya dengan kelambu. Nah, untuk membukanya tidak sulit. Ya, tidak sulit. Baik. Maka apa yang terjadi bagi kita agar kita selamat, agar kita tetap berjalan dalam jalan yang lurus tersebut? Perlu kesungguhan, ya, perlu keistiqomahan, Beda bila pintu-pintu tersebut, ya, ditutup dan dikunci pintunya, mungkin kita tidak akan menoleh. Mungkin kita tidak akan tertarik untuk membukanya karena sulit. Tapi ini hanya ditutup dengan kain. Ya, dengan kain. Yang membukanya sangat mudah sekali. Maka dalam perjalanan tersebut tidak heran kalau hati ini terus bergejolak, nafsu ini terus bergejolak mengajak untuk ayo buka. Bikin penasaran, ayo buka. Ya, kadang-kadang korden itu tersingkap sedikit, jadi kita ingin penasaran, ingin mengintip. Begitu. Itu godanya, maka perlu kesungguhan. Perlu kesabaran dalam mengarungi perjalanan di atas jalan yang lurus ini. Di jalan yang lurus ini, dan ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kanan kiri tersebut adalah jalan-jalan syaitan yang diseru oleh syaitan kepada kesesatan. Maka perlu kesabaran. Baik. Lalu beliau mengatakan, fahadihi sittatu umur la tatimmu laddatul abdi wa sururuhu wa farahuhu wa salahu halihi illa bistikmaliha. 6 perkara ini tidak akan pernah sempurna kelezatan, kebahagiaan, kesenangan, serta baiknya keadaan seorang hamba kecuali dengan menyempurnakannya. 6 perkara harus terkumpul semuanya. Niscaya kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. 6 perkara harus terkumpul semuanya. Wa ma naqasa minha ada bisu'i halihi wa tanqidi hayatihi. Dan apabila berkurang darinya salah satu saja, maka akibatnya adalah kejelekan, keburukan, serta kesempitan kehidupan. Jadi kita harus berusaha mewujudkan 6 tersebut. Kita ingin bahagia, kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan abadi. 6 tadi harus terkumpul. Wa kullu aqil yas'a fi hadhil umur. Kata Ibnu Qayyim, semua yang punya akal akan berusaha untuk mewujudkan 6 perkara ini. Sepakat, karena semua sepakat.
lakinna aktsaran nasi ghalita fi tahsil hadzal matlubil mahbubin nafi'. Akan tetapi kebanyakan manusia itu salah dalam mendapatkan perkara yang dicari, yang dicintai, disukai dan yang bermanfaat ini. Mereka salah. Bagaimana salah mereka? Ada beberapa hal. Kemungkinan pertama, imma adam tasawwurihi wa ma'rifatih. Kemungkinan yang pertama adalah dia tidak mengetahui yang sebenarnya. Dia tidak mengetahui yang sebenarnya, yaitu dia tidak tahu apa sih yang sebenarnya bermanfaat bagi saya. Apa sih ini perkara yang kelezatannya, kenikmatannya ya benar-benar abadi, benar-benar ya, kebenaran yang kenikmatan yang sebenarnya itu yang mana sih, yang apa sih? Itu diantara sebab pertama. Nah, sehingga mereka salah jalan karena tidak tahu apa sih kelezatan yang sebenarnya itu. Oleh karena itu orang bermacam-macam dalam memaknai kelezatan, dalam memaknai kebahagiaan. Ada yang menyangka bahwasanya kebahagiaan itu ada pada harta, maka dia pun berusaha untuk bagaimana menggapai harta sebanyak-banyaknya. Ada yang menganggap kebahagiaan itu ada pada jabatan, ada pada kedudukan di dunia ini, maka dia pun usahanya, fokusnya pada bagaimana dia menggapai jabatan setinggi-tingginya. Ada yang mengira kebahagiaan di ini, ada yang mengira kebahagiaan itu dan ini. Jadi dia salah dalam memahami dan mengetahui yang sebenarnya kebahagiaan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, wa imma fi adam ma'rifati thariq al-musilah ilaihi. Kemungkinan yang kedua yaitu tidak tahu, dia tidak tahu jalan yang dapat menyampaikan kepadanya. Dia tahu ini jalan surga. Inilah kebahagiaanku itu di surga. Kebahagiaan itu adalah surga. Tapi dia tidak tahu jalan yang dapat menyampaikan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini umumnya kaum muslimin dan agama-agama yang tahu. Ya, tahu. Tujuan mereka adalah surga. Kebahagiaan mereka itu di surga. Tahu. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu jalan yang dapat menyampaikan ke dalam surga. Banyak yang tidak tahu seperti ini. Ini diantara penyebabnya. Penyebab orang itu salah. Ya, salah. Fahadani ghalatani sababuhumal jahl. Dua hal ini penyebabnya adalah karena jahal, karena ketidaktahuan. Wa yatakhallas minhu bil ilm. Dan untuk selamat dari dua kesalahan ini adalah dengan ilmu, belajar. Walhamdulillah ya, media-media untuk belajar di zaman ini sangat terbuka lebar. Silahkan belajar, banyak asatid, banyak ustadz, ya kan. Alhamdulillah tersebar juga di Indonesia asatid yang mumpuni, ya, kitab-kitab berbahasa Indonesia juga banyak, serta terjemahan kitab para ulama juga sudah banyak. Silahkan belajar bersungguh-sungguh. Sebagaimana orang-orang yang mengira kebahagiaan itu di harta, mereka habiskan umurnya di harta. Bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, siang malam nggak tahu, banting tulang, kepala kaki di atas, ya, kepala di bawah, untuk mengumpulkan harta karena dia mengira kebahagiaan di harta. Maka habiskan juga waktu kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya sih. Maka nggak salah. Jangan sampai kita merasa, masa sih umur saya dihabiskan cuma untuk baca cari ilmu. Enggak, ini justru yang benar. Karena hakikatnya orang-orang yang habiskan waktunya untuk kerja, untuk ini, dia mencari kebahagiaan. Nah, kita juga cari kebahagiaan, sama aja. Justru yang kita lakukan inilah yang benar. Justru yang kita cari inilah kebahagiaan sebenarnya.
Bukan seperti yang mereka kira, kebahagiaan yang fatamorgana, yang akan hilang, yang akan pergi. Maka bersungguh-sungguhlah belajar. Maka bersungguh-sungguhlah sampai kita tahu apa sih kebahagiaan yang sebenarnya itu. Surga Allah Ta'ala. Juga kita tahu jalan yang dapat menggapai atau sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua hal. Kemudian berikutnya, waqad yahsul ala lahu al-ilm bil matlub al-ilmu bitariqih. Kemungkinan yang ketiga, bisa jadi seseorang itu dia sudah mengetahui apa yang dia cari dan mengetahui jalan yang sampai ke sana. Sudah tahu ya, ini sudah tahu, berilmu sudah. Sudah tahu, oh saya tahu bahwasanya yang saya cari itu adalah surga. Saya juga tahu bahwasanya jalan ke surga itu ini. Tahu dia. Lakin fi qalbihi iradat wa syahawat tahulu bainahu wa baina qasdi hadzal matlubin nafi' wa suluk tariqih. Akan tetapi di dalam hatinya ada syahwat-syahwat ya yang menghalangi dia dan melakukan serta melalui serta melakukan apa-apa yang dapat menggapai apa yang dia cari tersebut. Seperti orang tadi, dia tahu, alhamdulillah saya sudah tahu kebahagiaan itu yang sebenarnya adalah surga Allah Ta'ala. Saya juga sudah tahu bahwasanya ini adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi musibahnya ada pada apa? Lemahnya kehendak, lemahnya hati, bahkan hilangnya kehendak tersebut untuk melalui jalan tadi, untuk melalui jalan tersebut. Hal ini karena syahwat telah menghalanginya. Syahwat telah menguasai dirinya. Syahwat telah mengatur di hati dan dirinya. Ya Allah, ini musibah yang paling besar. Musibah di atas segala musibah. Ya, seorang tahu kebahagiaan itu adalah surga. Dia tahu ini jalan sampai surga. Tapi dia tidak memiliki kemampuan, tidak tergerak hatinya untuk melalui jalan yang sudah jelas tahu ini kebahagiaan dia. Kebahagiaan dia. Malas. Ya. Hal ini karena syahwat telah menguasai dirinya. Kata beliau, fakullama arada dalik, setiap kali dia ingin itu, yaitu ingin melalui jalan tersebut, mengamalkan apa-apa yang dapat menyampaikan dia kepada kenikmatan sejati ini. I'taradat tilka syahwat wal iradat wa hala bainahu wa bainah. Maka syahwat-syahwat tersebut berdiri di depannya, menghalangi antara dia dan mengamalkannya. Wa huwa la yumkinuhu tarkuha wa taqdimu hadzal matlub 'alaiha, sehingga dia tidak mampu untuk meninggalkan syahwat tersebut dan tidak mampu untuk mendahulukan apa yang sebenarnya dia cari itu, karena syahwat telah menguasai dirinya. Apa jamaah? Syahwat telah menguasai dirinya, dan ini banyak terjadi, dan ini yang dialami kebanyakan kaum muslimin di antara kita. Di antara kita sudah tahu ini al-haq, manhaj salim, manhaj salafus salih, manhaj sahabat yang benar. Kita tahu surga, dan untuk menggapainya adalah dengan manhaj salaf. Ya, menggunakan metode dengan manhaj salaf dalam beribadah, dalam berakidah. Tetapi syahwat telah menguasai kita. Syahwat telah menguasai hati sehingga tidak mampu untuk mengikutinya, tidak mampu untuk mengamalkannya. Nah, kemudian berikut ini
Al-Imam Ibnu Qayyim hendak menjelaskan kepada kita bagaimana kita dapat selamat dan melawan syahwat tersebut. Dan ini merupakan prinsip bagi kita yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam menghadapi dan melawan syahwat tersebut ketika menghalangi kita dan untuk menggapai kebahagiaan tadi. Ketika syahwat tersebut berada di hadapan kita, menghalang-halang kita, menutup jalan kita untuk melangkah, mengarungi perjalanan menuju untuk sampai kepada kebahagiaan yang sebenarnya tadi. Kaidah ini diringkas oleh Ibnu Qayyim hanya dalam dua kalimat saja. Kata beliau, tidak mungkin seseorang dapat meninggalkan syahwat dan mendahulukan tujuannya tadi kecuali dengan melakukan satu di antara dua. Imma hubbun muta'alliq wa imma faraqun mus'ij. Bisa dengan cara kecintaan yang besar dan bisa dengan cara ketakutan atau rasa takut yang besar. Naam. Jadi dua hal tadi. Ini adalah prinsipnya. Ini adalah cara untuk melawan syahwat yang selalu menghalangi kita untuk melakukan perjalanan menuju kebahagiaan tadi. Apa itu? Cinta dan takut. Cinta kepada siapa dan takut dari siapa. Dijelaskan oleh beliau, fayakunullah wa rasuluhu wad darul akhirah wal jannah wa na'imuha ahabba ilaihi min hadhihi syahwat. Hendaknya Allah Ta'ala dan Rasulnya, negeri akhirat, surga dan kenikmatannya lebih dicintai olehnya daripada syahwat ini. Ini mana cinta. Jadikan Allah, Rasulnya, ke negeri akhirat, surga, kenikmatan-kenikmatannya itu lebih dia cintai daripada syahwat tadi. Wa ya'lam annahu la yumkinuhul jama' bainahuma. Dia harus tahu bahwasanya tidak mungkin dia dapat menggabungkan antara dua apa yang dia cintai tersebut. Jadi tidak mungkin bertemu antara cinta kepada Allah dan cinta kepada syahwat tadi. Saudaraku rahimakumullah. Nah, kita apabila ada dua hal yang kita cintai tapi tidak bisa digabungkan, harus dipilih salah satu, maka secara akal waras kita akan memilih yang lebih kita cintai dan membuang salah satunya. Meskipun kita juga cinta, namun cinta kita pada dia kecil, kita akan mendahulukan yang paling dan yang lebih kita cintai kalau tidak bisa digabungkan. Seperti itu juga keadaannya. Tidak mungkin orang yang berakal itu yang dia tahu bahwasannya cinta kepada Allah, kenikmatan surga, kenikmatan-kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kekal, yang kenikmatannya tidak ada batasnya, bahkan kenikmatan tersebut tidak terlintas, bahkan sang nikmatnya tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di hati, tentunya akan didahulukan oleh dia dibanding dengan kenikmatan yang kecil, yang sedikit, yang sedikit sekali, yang sifatnya akan hilang, tidak kekal. Bahkan kenikmatan tersebut hanya kenikmatan kecil
yang dipenuhi dengan kepedihan-kepedihan, kesusahan-kesusahan, maka orang yang punya akal tentu akan lebih mendahulukan yang pertama, kenikmatan, kelezatan yang sempurna, yang murni, yang kekal, dibanding dengan kenikmatan yang tidak ada nilai, yang tidak ada harganya tadi. Dengan pun demikian dipenuhi dengan kepedihan, dipenuhi dengan kesusahan. Nah, ini yang pertama. Jadi cintailah Allah, cintailah Rasulullah, cintailah surga, ya, cintailah, gerakkan hati kita, ya, gerakkan hati kita untuk mencintai itu semua. Gerakkan kita untuk mencintai itu semua, maka ketika datang syahwat, yang itu juga kita mencintainya, maka hadirkan. Tidak mungkin terkumpul antara dua cinta ini. Tidak mungkin terkumpul antara dua cinta ini. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan surga dan kenikmatannya yang kekal abadi, dengan kecintaan kita kepada syahwat, maka kita harus pilih salah satunya. Maka tatkala hati kita tergerak untuk mencintai Allah dan Rasulnya, tentu ya, kita akan mendahulukan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, nikmat surga dan sebagainya, daripada mengikuti syahwat tersebut. Ini cara yang pertama untuk melawan syahwat. Hadirkan saudaraku rahimakumullah, ketika syahwat mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah, syahwat mengajak kita untuk berbuat dosa, yaitu hadirkan Allah, hadirkan Rasulnya, hadirkan kecintaan kita kepada surga, kenikmatannya yang kekal dan abadi. Dan katakan, surga apakah neraka? Ya, kalau kita mau melakukan itu, kita ingat, ini surga apa neraka? Ini surga apa neraka? Ini surga apa neraka? Maka niscaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendahulukan surga. Kita tidak akan menuruti kemauan syahwat tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, wa iman yahsula lahu ilmu ma yatarattab ala isar hadhihi syahwat min al makhafif wal alam allati alamu ashad min alami fawati hadhihi syahwat wa abqa. Yang kedua yaitu dengan ilmu mengetahui akibat dari mendahulukan syahwat. Akibat dari mendahulukan syahwat tersebut, yang berupa ketakutan-ketakutan, kepedihan-kepedihan, yang mana kepedihan tersebut lebih berat, lebih besar daripada kepedihan, yaitu karena terlewatkan syahwat tersebut. Ini yang kedua, kaitan dengan rasa takut. Kaitan dengan rasa takut. Takut terhadap apa? Takut terhadap akibat dari mengikuti syahwat tersebut. Ya, dari ancaman-ancaman Allah, rasa takut, rasa pedih, rasa siksa dari siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu ketika syahwat berada di hadapannya, maka dia harus memikirkan mudarat, akibat dari dampak meninggalkan dari dampak mengikuti syahwat tersebut. Baik. Ketika dia dihadapkan kepada syahwat, jamaah, sesungguhnya dia juga dihadapkan pada dua hal yang dia takuti. Pada dua hal yang dia takuti. Yang pertama, ketakutan terhadap akibat kalau dia memperturutkan syahwat. Ya. Memperturutkan syahwat. Yang kedua, ketakutan, ya, ketakutan atau rasa takut kalau tidak dapat, atau rasa takut kalau kelewatan dari syahwat tersebut. Paham ya? Jadi yang pertama, rasa takut terhadap akibat kalau dia mengikuti syahwat. Yang kedua, rasa takut kalau kelewatan dari syahwat tersebut. Berarti ada dua rasa takut ketika itu. Maka bandingkan kita itu, rasa takut mana yang seharusnya, ya,
dia dulukan untuk ditinggalkan. Ya. Baik, kita perhatikan. Rasa takut akibat dosa atau ketakutan karena dosa atau bahaya yang diakibatkan karena mengikuti syahwat itu adalah bahaya yang sifatnya kekal. Bahaya di dunia dan di akhirat. Ya, bahaya yang sakitnya akan sifatnya kekal abadi. Ya. Adapun rasa takut karena bahaya akibat tidak mengikuti syahwat, karena kelewatan syahwat tersebut, maka ini hanya dia takut kehilangan sebuah nikmat, yang nikmat itu sejatinya hanya nikmat yang tidak ada harganya, nikmat yang sedikit, yang pasti hilang, Seandainya seseorang dia telah memperturutkan syahwatnya, bertahun-tahun dia taruhkan syahwatnya, bertahun-tahun dia perturutkan syahwatnya, lalu dia renungkan syahwat-syahwat yang dia turutkan, kenikmatan-kenikmatan yang haram yang dia lakukan bertahun-tahun, apa yang dia rasakan sekarang? Apakah masih terasa? Sungguh yang dia rasakan itu hanya sementara, hanya sesaat, saja. Padahal akibatnya tertulis. Akibat karena syahwat dan dosa yang dia kerjakan itu tertulis. Padahal kenikmatan syahwat yang dia turuti sudah tidak ada, sudah tidak dia rasakan lagi, sudah berlalu. Tidak kekal, hilang sudah. Nah, sementara akibat dari apa yang dia lakukan tertulis. Tidak ada yang terlewat, yang besar ataupun yang kecil. Nah, maka seorang yang menghadirkan hal tersebut tentu akan mendahulukan selamat rasa takutnya daripada bahaya yang lebih besar daripada bahaya yang lebih kecil. Ini dua hal tersebut. Kata Ibnu Qayyim, fa idza tamakkan min qalbi hadal ilmani antaja lahu isara ma yanbaghi isaru. Barang siapa yang di dalam hatinya terdapat dua ilmu ini, yaitu ilmu bahwasanya dua cinta, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya dan cinta kepada syahwat tidak akan pernah menyatu. Ya, tidak pernah nyatu. Kemudian ilmu bahwasanya apa atau akibat dari mengikuti syahwat itu lebih besar daripada dia tidak mengikuti syahwat. Kata beliau, niscaya ini akan membuat dia mendahulukan, memprioritaskan apa yang hendaknya diprioritaskan dan mendahulukan apa yang hendaknya didahulukan dibanding yang lainnya. Dan ini adalah dan sesungguhnya orang yang berakal, kata beliau, akan mendahulukan yang lebih tinggi dari dua hal yang dia cintai, dan dia siap menanggung yang paling ringan dari dua hal yang tidak dia sukai untuk selamat dari yang paling besar, yang lebih besar. Adapun selain itu, maka tak lain adalah karena hilangnya akal atau karena lemahnya akal. Jadi orang yang punya akal niscaya akan mendahulukan apa yang hendaknya didahului, mengedepankan apa yang hendaknya dikedepankan. Adapun yang lainnya itu orang ini berarti menunjukkan orang ini tidak ada akal atau akalnya lemah. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa bihadzal asal ta'rifu uqulan nas wa tumayyiz bainal aqil wa ghairihi. Dengan prinsip ini Anda akan mengetahui akal-akal manusia dan dapat membedakan antara orang yang berakal sama yang tidak
berakal. Iya, bagaimana mungkin orang itu dihadapkan pada dia dua hal yang sama-sama dia sukai, yang satu lebih besar kecintaan dia, lebih besar manfaat untuk dia, yang satu kecil, remeh. Mana yang didahulukan? Nah, pasti yang lebih besar. Contoh seseorang ya, dia memiliki taman yang luas tamannya, indah, hijau, di dalamnya ada kerajaan, ya, dalam kerajaan dipenuhi dengan semua fasilitas kenikmatan, kebahagiaan untuk dia terpenuhi dan dicukupi di situ. Kemudian dia jual, ya, dan dia tukar dengan sesuatu yang nilainya sepele, tidak ada nilainya, harganya murah. Maka apa yang kita katakan pada orang seperti ini? Ya, orang dungu, orang yang tidak berakal, lemah akal atau tidak punya akal, orang gila yang seperti ini. Orang yang punya akal yang sehat tidak mungkin, ya, tidak mungkin dia menukar sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat bermanfaat dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. Maka kata beliau, fainal akal man asara ladatan ajilah, munrisah munkadah, innama hiya ka'adghasi ahlam, kataifin yamta' bihi manzarahu fil manam ala laddatihi a'damu ladzat. Kata beliau, mana akal orang, ya, mana akal orang yang mendahulukan, mengedepankan kelezatan yang cepat, kelezatan yang penuh dengan kekurangan, kelezatan yang sempit, yang sedikit, yang sangat cepat hilangnya, yang hanya seperti bunga mimpi, yang hanya seperti bunga mimpi. Ini kenikmatan syahwat itu seperti ini, hanya seperti bunga mimpi, ya. Seandainya seorang dia tidur, kemudian dia melihat dalam tidurnya, dia duduk di singgasana sebagai raja, ya, dipenuhi dengan pembantu-pembantu yang melayani dia, yang loyal dengan dia, dipenuhi dengan istri-istri yang cantik-cantik, yang banyak misalkan. Seolah-olah dalam mimpi itu dia hidup bertahun-tahun. Nah, kemudian tiba-tiba dia bangun dari tidurnya. Apa yang terjadi? Begitu cepatnya. Di mimpi yang dia rasakan seolah bertahun-tahun, ketika bangun, lewat begitu saja. Nah, begitulah nikmat syahwat. Seperti itu nikmat dosa, nikmat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat dosa bertahun-tahun, jamaah, berbuat dosa bertahun-tahun, apa yang dia rasakan sekarang? Apa manfaat yang dia dapatkan dari dosa, dari nikmat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala tersebut? Apa yang diharamkan? Nggak ada, sudah hilang. Nggak ada. Sementara akibat dari dosa-dosa tersebut masih tercatat, tertulis. Tidak yang terlewat, yang besar atau yang kecil. Seperti itu. Apakah kenikmatan yang seperti ini, ya, mana akal orang yang mendahulukan kenikmatan-kenikmatan yang seperti ini, ya, yang sifatnya sangat cepat sekali, sangat hilang sekali, hanya seperti mimpi. Itu hanya hal yang fata morgana dan tidak ada sisanya, tidak ada bekasnya. Dia kedepankan, dia dahulukan atas kelezatan yang merupakan kelezatan yang paling lezat. Wa farhah wa masarrah ya min a'dhamil masarrat. Kebahagiaan, kesenangan yang merupakan kesenangan yang paling agung. Daimatan la tazul wa la tafna wa la tanqati, yang sifatnya terus-menerus, ya, terus-menerus, tidak pernah putus, tidak pernah punah, dan tidak pernah selesai, tidak pernah habis. Faba'aha bihadil ladda al-faniyah al-mud'ammakhilah mudmahillah allati husyat bi alam wa innama husyat bil alam wa akibatuha al alam. Semua kenikmatan ini dia jual untuk mendapatkan kelezatan yang fana tadi, yang tidak ada nilainya, yang rendah nilainya, yang kenikmatan yang dipenuhi dengan kepedihan,
didapatkannya pun dengan kepedihan, akibatnya pun penuh dengan kepedihan. Oh, ini sebenarnya hakikat syahwat. Kenikmatan mengikuti syahwat itu jamaah yang Allah SWT, kenikmatan yang kecil. Kenikmatan yang pasti habis. Kemudian kenikmatan yang dipenuhi dengan rasa sakit. Bukan kemudian yang murni, tapi dipenuhi rasa sakit. Untuk mendapatkannya pun penuh dengan kesakitan. Setelahnya pun penuh dengan kesakitan. Seandainya orang itu berzina. Wal'iyadzubillah. Apa yang dirasakan? Ada nikmat? Ada, kecil. Apakah nikmatnya murni? Tidak, jamaah. Dipenuhi dengan rasa takut. Ya, takut. Sebelum dia mendapatkannya pun dipenuhi dengan rasa takut. Takut ketahuan orang tuanya, takut ketahuan saudaranya, takut ketahuan pasangannya, takut ketahuan ini, takut bagaimana nanti kalau hamil, takut nanti waktu melakukannya pun penuh dengan, setelahnya pun dipenuhi dengan rasa takut, dipenuhi dengan rasa pedih. Ya, bagaimana kalau begini, gimana kalau ketahuan, bagaimana kalau ini. Belum lagi akibat dari itu adalah kemurkaan Rabbul Alamin. Ya, kemurkaan dari Rabbul Alamin. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kenikmatan seperti ini kemudian kita kedepankan, kita kedahulukan, kemudian kita kesampingkan kenikmatan yang abadi, yang kekal, yang tidak pernah terputus dan tidak pernah habis. Maka kata Ibnu Qayyim, falau qayasal aqil baina laddatiha wa alamiha wa madaratiha wa manfaatiha lastahya min nafsihi wa aqlihi. Sungguh seandainya orang yang punya akal mau menimbang antara kelezatan yang seperti ini dengan rasa pedih, rasa sakitnya, serta bahaya dan manfaatnya, sungguh dia akan malu terhadap dirinya dan terhadap akalnya. Maka orang yang berpikir hendaknya dia gunakan akalnya. Ketika syahwat ada di hadapannya, langsung gunakan akal. Langsung gunakan. Katakan apakah surga atau neraka? Apakah surga atau neraka? Apakah surga atau neraka? Ingatkan hati ini. Hangitkan jiwa ini untuk menimbang apa yang kita kerjakan. Maka kata beliau, sungguh akan malu dia pada dirinya, pada akalnya. Kaifa yas'a fi talabiha, bagaimana dia berusaha untuk meraihnya. Wa yudayyi zamanahu fi istighalihi biha, dia sempitkan, dia habiskan waktunya hanya untuk mencarinya. Fadlan an isariha ala ma la ain ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Terlebih ketika dia mendahulukan ini dibanding dengan nikmat-nikmat yang tidak ada mata yang melihatnya, tidak pernah ada telinga yang mendengarnya, bahkan tidak pernah terlintas di hati manusia. Banyak orang, maka kita harus gunakan akal. Banyak orang itu dia beramal dengan syahwatnya, tidak dengan akalnya. Maka hendaknya gunakan akal tersebut. Allah ciptakan akal tersebut untuk kita memfikirkan, untuk kita merenungkannya. Ini mungkin yang bisa disampaikan saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita diberi taufik untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.